Ya, baik. Terima kasih Pak Yahya untuk pertanyaannya, untuk responnya. Yang pertama, Bapak Ibu dan saya mesti ingat bahwa pelayanan Paulus dan para rasul itu dimulai di dalam satu konteks di mana kekristenan itu adalah sesuatu yang sama sekali baru. Ya, kita perlu lihat konteksnya juga Bapak Ibu, bahwa ini sebenarnya ketika berbicara mengenai murid di sana itu tidak harus merupakan murid Paulus. Bapak Ibu juga menemukan catatan misalnya dalam Yohanes, saya lupa pasal di dalam Kisah Para Rasul itu kan sebenarnya itu murid-murid Yohanes ya, yang mereka belajar bahkan mengenai baptisan itu mereka belajar dari Yohanes, yang konteksnya adalah sesuatu yang berbeda dengan apa yang Yesus ajarkan. Jadi saya mesti mulai dengan mengatakan bahwa kekristenan ketika Yesus Kristus datang dan kemudian mulai disebarluaskan oleh oleh orang-orang yang disebut sebagai para rasul dan orang Kristen, itu adalah sesuatu yang sama sekali baru. Konsep mengenai Allah Tritunggal itu adalah sesuatu yang sama sekali baru. Itu di luar wawasan dunia atau worldview-nya orang Yahudi. Itu berbeda dengan wawasan dunianya orang Yunani pada masa itu. Sehingga ketika mereka dikatakan apakah kamu sudah menerima Roh Kudus, mereka bilang mendengar saja pun belum, meskipun mereka murid. Bapak Ibu dan saya bisa lihat bahwa ini wajar saja. Hari ini banyak orang Kristen belajar mengenai kekristenan, tetapi kita sendiri kalau pakai bahasa orang Injili, kelahiran baru aja belum. Padahal kelahiran baru itu adalah sesuatu yang merupakan pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa mengapa pertanyaannya mengapa mereka belum pernah mendengar mengenai Roh Kudus? Ya, mereka adalah murid-murid awal mau menjadi kekristenan karena banyak orang masa itu tertarik dengan kehidupan orang Kristen, memutuskan untuk menjadi Kristen, tetapi belum mendapatkan pengajaran yang cukup mengenai apa itu kekristenan. Maka Paulus merasa perlu untuk kemudian menegaskan kepada mereka apa itu kekristenan. Perbedaan dari kekristenan daripada yang lain, bahkan dari Yahudi. Jadi Paulus memberikan ajaran yang benar. Saya kira ini sesuatu yang wajar saja di dalam konteks kita bergereja. Kadang-kadang bahkan hari ini Bapak Ibu lihat di YouTube misalnya, perdebatan mengenai Allah Tritunggal setelah kekristenan itu ribuan tahun masih ada. Pada masa itu ini adalah sesuatu yang baru. Tetapi melalui pelayanan Paulus kemudian mereka menerima kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Apakah harus melalui penumpangan tangan? Tidak. Karena di dalam Kisah Para Rasul kita menemukan ada orang-orang yang kemudian menerima pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan mereka melalui penumpangan tangan, dan ada yang tidak. Jadi catatan Lukas di dalam Kisah Para Rasul mengenai awal berdirinya gereja itu adalah sesuatu yang cukup lengkap. Dia menceritakan mengenai mereka yang menerima Roh Kudus melalui penumpangan tangan dan ada yang tidak. Jadi saya kira tidak harus. Kalau Roh Kudus bekerja dalam diri seseorang bergantung kepada penumpangan tangan seorang pendeta atau seorang rasul, rasul dan pendeta lebih besar dari Roh Kudus. Roh Kudus bekerja bergantung tumpangan tangannya dia. Tetapi Roh Kudus sanggup bekerja melampaui itu. Yang ketiga, apakah sama Bapak Ibu? Jika ini adalah bahasa roh atau mereka berbicara istilah bahasa roh, itu kan sebenarnya glosolalia, bahasa lidah lebih. Dalam konteks Kisah Para Rasul, Bapak Ibu akan menemukan bahwa setiap kali orang Yahudi ragu apakah orang non-Yahudi ini boleh masuk di dalam gereja sebagai bagian dari kekristenan atau tidak, salah satu tandanya adalah ini. Lalu nanti kalau Petrus misalnya waktu mempertanggungjawabkan mengapa dia membaptis orang yang bukan Kristen, yang bukan Yahudi, kemudian dia bilang karena mereka mengalami seperti yang kita alami. Oleh karena itu Paulus juga bilang bahwa bahasa roh ini adalah tanda bagi mereka yang tidak percaya. Maksudnya apa? Orang yang tidak percaya bahwa non-Yahudi masuk ke dalam jangkauan keselamatan Allah akan melihat tanda yang sama dengan para rasul dan orang Kristen mula-mula sebagaimana yang terjadi di Yerusalem waktu itu. Sehingga kalau ditanya sama, ya sama. Dan saya percaya itu bukan hanya sekedar bunyi, tetapi itu bahasa. Bahasa adalah bahasa. Bapak Ibu, kalau lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, bahkan orang banyak itu pakai kata dialektos. Dialek hari ini. Mereka berbicara bahkan bukan hanya dalam bahasa kita, tetapi di dalam dialeknya kita. Jadi saya kira ini adalah hal yang sama, sehingga justru dengan itulah kemudian diidentifikasi bahwa mereka adalah orang-orang yang telah menerima Roh Kudus yang sama seperti yang diterima oleh para rasul. Saya kira itu Pak Yahya. Jadi bahasa rohnya bukan yang laba-laba itu ya Pak ya? Saya kira enggak Pak, jelas di dalam Alkitab konteksnya itu bahasa. Bapak Ibu bisa baca Kisah Para Rasul pasal 2, itu bahasa. Sehingga kemudian orang bisa memahaminya. Jadi bahasa yang tidak pernah dipelajari para rasul dan orang Kristen mula-mula. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, untuk pertanyaan kedua saya masuk ke dalam chat dulu. Nanti selanjutnya pertanyaan ketiga saya persilakan Bu Esther yang sudah raise hand ya.
Nah, pertanyaan kedua ditanyakan oleh Pak Isa. Pak Isa mau langsung atau saya bacakan, Pak? Silakan aja, Pak. Pak William, silakan, Pak. Saya bacakan aja ya. Ya, pertanyaannya adalah mengenai dunia langit dan bumi yang baru, jadi bukan diskontinuitas atau yang sekarang hilang, musnah, diganti dengan sesuatu yang totally new. Nah, tapi pembaruan atau perubahan dunia ini pada waktu Tuhan Yesus datang kembali, termasuk sistem dan aturan main kemasyarakatan. Apakah demikian? Ya. Ya, Bapak Ibu, kita bisa lihat di dalam konteks Kejadian pasal 1 ayat 28, ada satu mandat yang disebut sebagai mandat budaya. Bahkan mandat budaya itu sudah diberikan oleh Allah sebelum mandat Injil. Beranak cucu penuhilah bumi, kuasailah itu dan taklukkanlah itu. Bapak Ibu, itu secara teologis biasa disebut sebagai mandat budaya. Karena begini, mandat budaya itu adalah sesuatu yang kemudian dikembangkan manusia dari ciptaan. Jadi Allah mencipta, itu kita tidak sebut sebagai kebudayaan. Ciptaan apa adanya itu bukan kebudayaan, tetapi usaha untuk berpikir dan kemudian bekerja mengelola alam semesta yang diciptakan oleh Allah, itulah yang kemudian disebut sebagai kebudayaan. Ketika Allah bilang kuasai dan taklukkanlah itu, ini kemudian dikenal sampai hari ini di dalam kekristenan sebagai mandat budaya. Menarik bahwa mandat budaya telah diberikan oleh Allah sebelum mandat Injil. Sehingga mandat budaya adalah sesuatu yang sangat penting mengelola dan menata alam. Bapak Ibu, ini menarik. Bukankah alam ini sudah sungguh amat baik? Lalu apalagi yang mau dikelola? Tetapi di dalam kondisi sungguh amat baik itu, Allah memberi perintah kepada manusia seolah-olah membuat yang sungguh amat baik itu menjadi lebih baik lagi. Karena perintah ini adalah perintah yang diberikan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Jadi dunia ini punya potensi yang begitu besar, sudah sungguh amat baik, namun Allah memberi perintah kepada manusia untuk mengembangkan potensi itu. Dan saya percaya salah satu yang disebut sebagai potensi itu adalah ketika manusia berjumpa, biasanya otomatis sistem muncul. Kadang-kadang kita membayangkan sistem itu seperti garis sistem organisasi kita di kantor itu. Betul, itu formil. Tetapi yang informal kan di mana manusia kumpul pasti ada sistemnya. Bapak Ibu ketemu anak-anak kalau kumpul atau kita dulu waktu kecil itu otomatis langsung kelihatan tuh siapa bukan bos lah ya, ketuanya, siapa yang kalau ada duit dia yang pegang, yang bagi-bagi duit, yang kemudian ada pembagian tugas dengan sendirinya. Saya kira sistem ada, tetapi sistem tidak yang Bapak Ibu dan saya lihat sebagai sistem yang berdosa dan melawan Allah, kita tidak akan menemukannya. Apakah Allah bisa mengizinkan sistem yang saudara dan saya coba kembangkan sebagai bagian dari mandat budaya ini ada itu kemudian tetap ada? Kenapa tidak? Bahkan seorang teolog Richard Pratt itu dia bilang ada pekerjaan-pekerjaan yang harus kita pertimbangkan sebagai pekerjaan-pekerjaan yang nanti saudara dan saya akan tetap kerjakan ketika langit dan bumi baru itu ada. Ya tentu saja ya Pak William, dokter nanti sudah nggak ada orang sakit nih. Jadi Pak William perlu pikirkan apa sih pekerjaan yang nanti akan kemudian dikerjakan di sana. Jadi sorga itu kan nggak dingin ya. Sorga itu bukan sesuatu yang kaku. Maksudnya ya pekerjaan kita cuma nyanyi, memuliakan Allah saja, malah boring. Tetapi pasti ada sesuatu yang kita kerjakan dan tentu di dalamnya ada sistem. Saya percaya ini Bapak Ibu dan saya bisa lihat dalam konteks itu dan tetapi Bapak Ibu dan saya mesti lihat Alkitab juga bilang di sorga tidak ada dosa. Sehingga tadi saya ngomong mengenai sistem dunia yang melawan Allah, tapi tentu saja kita juga bisa bicara mengenai sistem yang sesuai kehendak Allah. Saya kira itu Pak. Terima kasih Pak Isa. Terima kasih. Dan selanjutnya kita persilakan Bu Esther. Ya, terima kasih Pak. Selamat pagi Pak Tama. Saya mau bertanya Pak. Jadi saran Bapak, bagaimana kita boleh hidup di dunia ini dengan realita yang seperti Bapak bilang bahwa dalam diri setiap manusia itu ada hasrat berdosa. Nah, sementara firman Tuhan, Alkitab, kitab suci, itu adalah kebenaran yang seringkali dalam realitanya di dunia ini, kalau orang belum mengalami dan membuktikan itu benar, itu ditolak sebagai kebenaran. Dan realita yang ada di bumi ini adalah yang kita lihat dalam sistem kita, apalagi di Indonesia, kebanyakan adalah bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi saya mau tanya Pak, bagaimana supaya saya ini bisa menyikapi dalam menjalani hidup ini, belajar kitab alam dan belajar kitab suci, supaya saya bisa tetap menjaga diri saya tidak terdominasi oleh yang bertentangan dengan kebenaran firman itu. Mengingat Daud aja Pak, Daud orang yang paling dekat dengan hati Allah aja pun
dengan segala hikmat, dengan segala kesayangan Allah pada dia juga jatuh. Salomo yang begitu penuh hikmat pun tidak ada yang seperti dia jatuh juga dalam pengetahuannya begitu. Terima kasih Pak Tam. Ya, terima kasih Ibu Esther. Ini Bu Esther mengajak kita untuk memikirkan bahan minggu depan ini. Bapak Ibu, begini, hasrat berdosa itu atau kecenderungan berdosa itu ada di dalam diri semua orang. Oleh karena itu maka Bapak Ibu dan saya menemukan di dalam Alkitab tidak pernah dikatakan bahwa orang yang percaya itu tidak mungkin jatuh dalam dosa. Tetapi ciri orang percaya itu bukan sama sekali tidak pernah berbuat dosa. Ciri orang percaya adalah perjuangan melawan dosa. Ini makanya saya bilang minggu depan itu inilah yang kita bahas. Jadi Bapak Ibu, Petrus jatuh, namun Petrus bangkit. Karena dia orang percaya. Tuhan Yesus bilang begini, Simon Petrus, besok kamu akan menyangkali aku 3 kali. Iblis sudah berdoa lah, karena iblis telah bersiap untuk menampi engkau. Tetapi aku sudah berdoa. Bapak Ibu ingat Tuhan Yesus punya doa bilang begini, aku sudah berdoa untuk kalian supaya setelah kamu bangkit, kamu menguatkan saudara-saudaramu. Berarti Tuhan Yesus tahu dia jatuh. Tetapi Tuhan Yesus memastikan, karena dia umat Allah, dia bangkit. Ini perbedaan kita dari orang yang bukan umat Allah. Yang bukan umat Allah menikmati dosa. Sementara Bapak, Ibu, dan saya yang adalah umat Allah tidak bisa menikmati dosa. Ada dorongan oleh pekerjaan Roh Kudus dalam hati berdasarkan pengertian terhadap firman. Untuk apa? Bergumul melawan dosa dan bangkit untuk melawan dosa. Daud jatuh dalam dosa, Petrus jatuh dalam dosa. Namun Bapak, Ibu, dan saya mesti ingat satu ciri mereka yang sama. Meskipun dosa mereka berbeda adalah mereka bangkit dari dosa mereka. Inilah orang Kristen. Mereka tidak menikmati dosa itu. Meskipun awal mereka mencoba, misalnya Daud menyembunyikannya. Namun pada akhirnya Tuhan bongkar dan kemudian Tuhan bangkitkan dia kembali. Maka kalau ditanya mengenai kejatuhan, ya semua orang punya dosa, semua orang pernah jatuh. Siapa yang betul-betul suci dan tidak pernah jatuh? Namun kita semua punya ciri yang sama, yaitu kita bangkit. Nah, bagaimana dengan hasrat berdosa itu? Karena tadi saya bilang salah satu cirinya adalah kita bangkit, berarti ciri lainnya adalah peperangan kita melawan dosa. Kitab 1 Yohanes menceritakan itu. Kalau Bapak Ibu perhatikan kitab 1 Yohanes dari pasal 1 sampai pasal 5, itu umumnya berbicara mengenai orang Kristen punya ciri yang berbeda, yaitu mereka terus berjuang melawan dosa, termasuk hasrat berdosa di dalam diri, dan inilah yang disebut oleh Tuhan Yesus sebagai penyangkalan diri. Menyangkal diri itu bukan berarti hari ini saya tamak, habis belajar firman, Bapak Ibu ketemu, kemudian Bapak Ibu bilang tam, saya bilang saya sudah bukan tamak lagi karena saya menyangkal diri saya, kan enggak. Dia tidak menggunakan kata amnesia, tetapi dia pakai kata aparneomai. Berarti menyangkali, menolak sesuatu yang ada di dalam diri. Kita tidak diajar untuk menolak hal-hal baik di dalam diri. Saya tidak perlu menyangkali bahwa saya adalah orang NTT atau orang Kupang misalnya, hanya gara-gara saya Kristen. Tetapi menolak kecenderungan berdosa. Makanya saya bilang ada ciri peperangan di sana. Menyangkali diri berarti saya menolak kecenderungan berdosa itu. Nah, bagaimana dengan, tapi kalau kita menyangkal diri, kita ikut maunya Tuhan, tidak ikut dosa saya, kecenderungan berdosa, tidak ikut sistem. Kadang-kadang Bapak, Ibu, dan saya berhadapan dengan kesulitan. Bukankah kalimat Tuhan Yesus mengatakan bahwa bukan hanya menyangkal diri, tetapi memikul salib. Inilah salib Bapak, Ibu, dan saya. Salib itu tidak berbicara mengenai semua penderitaan. Pencuri waktu mencuri lalu dipukuli orang masuk penjara, dia nggak bisa bilang meskipun dia Kristen, inilah salib saya. Oh enggak, itu konsekuensi dosa. Salib adalah penderitaan yang merupakan konsekuensi kebenaran. Dan Bapak, Ibu, dan saya tidak bisa menjadi saksi tanpa salib. Salib itu selalu menjadi poros kehidupan Kristen, termasuk ketika berbicara mengenai kesaksian. Sehingga ketika Bapak, Ibu, dan saya mengikuti kebenaran dan kemudian harus tanggung salib, kadang-kadang itu konsekuensi. Saya bersyukur mengajar di jemaat dan beberapa pemuda saya pergi urus SIM itu, waduh, dengan segala kesulitan. Mereka pergi tes berkali-kali. Tapi waktu mereka pulang cerita itu, kadang-kadang pulang dengan jengkel. Itu tadi sudah, ini ada saja yang jadi masalah. Dan setelah itu ada tawaran bantuan untuk mempercepat. Yang saya syukuri adalah mereka nggak mau dan mereka pergi berkali-kali sampai dapat. Begitu dia dapat itu sukacita, menderita nggak menderita, bergumul nggak bergumul. Tetapi sukacita yang Tuhan berikan setelah mereka menang itu juga sesuatu yang lain. Jadi kadang-kadang memang di dalam konteks hidup dalam dunia yang lahan yang terbengkalai ini ya harus ada kemauan untuk pertama sangkal diri, yang kedua bayar harga. Kelihatannya sangat idealistik, namun ini standar. Semua yang disebut sebagai standar biasanya sempurna. Lalu kemudian kita berjuang ke sana, lepas dari jatuh bangunnya Bapak, Ibu, dan saya. Saya nggak bilang Bapak, Ibu nggak pernah gagal, nggak bisa.
pasti gagal. Pendeta juga gagal. Tetapi ada standar yang Tuhan tetapkan supaya kita pergi. Maka Tuhan Yesus bilang, hendaklah kamu suci sama seperti Tuhan Allahmu suci. Bahasa asli bilang, hendaklah kamu sempurna sama seperti Tuhan Allah sempurna. Mana bisa? Tetapi itu standar. Itulah arah perjuangan kita. Saya kira itu, Bu Esther. Ya, terima kasih. Ya, saya Hari Udin Suganda. Pak Hari mau tanya ya langsung ya. Ya. Boleh, silakan Pak. Terima kasih Pendeta Tamaru. Ya. Rick Warren di dalam bukunya The Purpose Driven Life dia katakan bahwa orang Kristen itu bukan asimilasi, ya, sama imitasi dengan orang dunia, gitu kan? Tapi orang Kristen juga tidak seperti menjauhkan dari kehidupan bermasyarakat, misalnya seperti bertapa gitu, berhubungan dengan Tuhan. Tapi orang Kristen itu seperti ikan yang hidup di air laut, tapi dia tidak terkontaminasi oleh asidnya ikan laut. Jadi menarik perkataan Rick Warren ini. Dan tadi telah dijelaskan bahwa kita ini tidak terlepas dari sistem dunia, harus sangkal diri, pikul salib, tidak kompromi dengan dunia. Nah, ada satu gereja ya, dia untuk menguruskan izin itu begitu gampang karena dia katakan mau minta uang berapapun saya sanggup bayar, yang penting izinnya keluar. Sedangkan di gereja lain dia berjuang begitu susah payah menuruti prosedur sampai nggak keluar-keluar gitu. Nah, apakah konteksnya dengan bersahabatlah dengan mamon yang tidak jujur pada waktu berguna untuk pelayanan. Nah, dan saya juga teringat bagaimana Richard Nimbert dan John Locke di dalam bukunya Soteriologinya dia katakan bahwa iman itu ada yang rasionalis, ada yang kontra rasional, ada juga yang supra rasional. Bagaimana menurut Bapak? Terima kasih Pak. Ya, jadi saya kira yang pertama sudah jelas ya bahwa ya tentu saja kita bisa terima apa yang dikatakan oleh Rick Warren bahwa kita masuk ke dalam dunia itu tidak sama dengan menjadi sama dengan dunia. Ada perbedaan. Kita bisa berelasi, kemudian kita bisa menjadi berkat. Bahkan Tuhan berbicara kepada orang-orang yang ada di Babel itu, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Itu tempat pembuangan. Tapi mereka harus bergaul dengan orang Babel yang tidak kenal Tuhan, lalu kemudian mengusahakan kesejahteraan orang Babel, bukan hanya kesejahteraan mereka sebagai umat Allah. Itu menuntut Bapak Ibu dan saya masuk ke dalam masyarakat. Ya, kita orang di gereja ini salah satu kadang-kadang yang menjadi kekurangan kan adalah kita terlalu dekat dengan Tuhan namun jauh dengan masyarakat. Sebenarnya kan nggak bisa begitu. Harusnya kedekatan kita dengan Tuhan memberi keberanian untuk hadir dan menjadi berkat dalam masyarakat. Saya kira itu benar. Nah, saya lebih tertarik kemudian masuk kepada contoh yang Bapak berikan mengenai gereja urus izin kemudian membayar macam-macam lah. Bapak Ibu, kami di Depok juga lagi urus izin. Jadi saya tahu pasti ada proses di mana yang legal itu yang Bapak Ibu dan saya datang, kemudian Bapak Ibu dan saya sudah tahu pasti bahwa ketika kita datang itu maka orang punya uang transportasi itu bahkan sudah ada. Misalnya kalau di Depok dalam konteks FKUB sudah ada. Itu sudah tertera di situ. Ada uang transport untuk orang yang datang verifikasi dan seterusnya. Ya, saya kira itu nggak ada masalah. Ya. Tetapi kalau kita bayar untuk kelancarannya, saya kira itu repot. Kadang-kadang kita menyangka bahwa uang menyelesaikan segala sesuatu dan dengan demikian kita mengandalkan mamon bukan Tuhan. Saya kasih satu contoh. Kami di Depok, Bapak Ibu, ada beberapa gereja yang kesulitan urus juga hal yang sama dengan kami. Tetapi saya rasa kadang-kadang kalau kita mau jujur kerja dengan Tuhan, Tuhan juga bisa bikin hal-hal yang melampaui pemikiran kita. Di sini, Bapak Ibu, orang urus izin sampai kepada FKUB itu lama sekali. Kami waktu urus itu kemudian menarik. Kami serahkan dokumen hari Rabu, kalau nggak salah. Sabtu mereka datang, Senin keluar. Sampai ada satu pendeta tuh telepon saya. Tam, boleh tahu nggak? Katanya sudah keluar ya rekomendasi FKUB. Iya, berapa lama? Saya bilang 3 atau 4 hari. Dia tanya langsung begini, bayar berapa Tam? Karena bayangannya mereka pasti bayar. Saya bilang enggak. Itu orang datang verifikasi 5 orang. Kami keluar kira-kira 2,5 juta karena memang ada tulisan transportasi mereka. Sudah ditentukan di situ 500.000. Jadi itu
terbuka, cukup transparan untuk itu, nggak ada lebih. Nah, jadi mereka berpikir bahwa kami bayar. Tetapi sebenarnya itu kebetulan Tuhan pimpin melalui momentum. Jadi ya, pemerintah saat ini cukup ini dengan jadi ketuanya itu adalah satu orang yang cukup keras, tetapi kan dalam konteks saat ini kan mereka lagi ditekan. Gitu. Jadi ya menjadi tiba-tiba berubah menjadi sangat toleran. Bertepatan Bapak Ibu, bertepatan masa itu kami ajukan ke mereka. Maka mereka berusaha untuk menunjukkan mereka memang terbuka. Jadi ya 4 hari, 5 hari keluar itu. Malah lebih lama urusan di pemerintah Depok daripada di situ. Jadi saudara lihat, Tuhan tuh bisa kerja melalui cara-cara yang melampaui cara pikir kita. Jadi nggak harus kemudian seolah-olah mamon yang menentukan segalanya. Biar Tuhan menentukan segalanya. Nah, bagaimana dengan mengikat persahabatan dengan mamon? Ya kalau kita sudah kenal, kemudian Bapak Ibu kemudian atau mau mulai bangun relasi kan. Kemudian mereka orang punya hari keagamaan, kita datang kita kasih parcel, dan itu kan relasi personal. Tetapi jangan di dalam konteks Bapak Ibu dan saya tiba-tiba datang, nggak pernah kenal, nggak pernah berelasi, lalu Pak saya punya 30 juta nih Pak ya, minta tolong tanda tangannya. Wah, itu bagi saya itu mengerikan, itu nggak jadi kesaksian sama sekali. Saya kira Bapak Ibu mesti lihat kapan mamon harus dipergunakan. Menggunakan mamon berarti kita tuan atas mamon. Jadi ada Tuhan, ada kita yang Tuhan jadikan sebagai tuan atas mamon. Jangan balik, mamon yang menjadi penentu atas segala sesuatu. Terakhir, iman rasional kontrarasional, suprarasional. Yang kedua saya nggak setuju. Iman Kristen itu bukan iman yang irasional. Kontrarasional itu Bapak Ibu bisa terjemahkan sebagai irasional. Kalau irasional berarti tidak bisa dijelaskan. Sama sekali nggak bisa dijelaskan. Lah bagaimana dengan mempertanggungjawabkan kalimat Petrus ini? Berikanlah pertanggungjawaban. Dia pakai istilah logos. Bapak Ibu. Dia bukan hanya pakai istilah apologia, tetapi juga pakai kata logos. Artinya saya memberi pertanggungjawaban yang rasional. Iman Kristen bisa dipertanggungjawabkan secara rasional. Maka waktu terjadi perdebatan sejak awal tahun yang lalu sampai hari ini, beberapa jemaat tanya, orang Kristen berdebat boleh nggak? Boleh. Itu justru memberi petunjuk dan kesaksian kepada dunia bahwa iman Kristen itu tidak buta. Oleh karena itu saya menolak yang kedua, Pak. Kalau iman itu disebut sebagai kontrarasional, berlawanan dengan akal. Nggak bisa. Karena Bapak Ibu dan saya dengar berkhotbah itu kan saya khotbah ya, saya susun khotbah. Saya misalnya tadi tulis PowerPoint, itu saya nggak tulis bunyi, Pak. Saya menulis kata-kata yang bisa Bapak Ibu pahami, artinya sesuatu yang cukup rasional. Jadi iman Kristen melibatkan hal-hal yang rasional. Bahkan Tuhan Yesus itu disebut sebagai logos. Logos itu dekat dengan logikos atau logika. Jadi ketika Tuhan Yesus datang, Yohanes bilang, kami tulis apa yang kami lihat, kami dengar, kami sentuh dengan tangan kami. Artinya sesuatu yang bisa dijelaskan. Meskipun saya juga percaya yang ketiga, suprarasional. Iman melampaui akal, melampaui rasio. Sehingga ada ruang di mana Bapak Ibu dan saya memang akhirnya harus berkata, memang saya nggak bisa jelaskan. Kalau orang Kristen bisa jelaskan semua, saya khawatir itu terlalu naif. Atau jangan-jangan yang Tuhan yang dia punya bukan Tuhan yang sejati. Untuk ini saya jelaskan. Bapak Ibu, pernah satu kali saya melayani dan ada dalam satu khotbah ada satu orang masuk ke dalam ruang ibadah itu, suami istri 2 orang masuk dan menggunakan ciri atau pakaian yang ciri yang berbeda dari Kristen. Setelah saya sudah selesai khotbah, mereka salam-salaman, mereka bilang, Pak Pendeta bisa ngobrol? Saya bilang bisa. Kami masuk ke ruang konseling, ngobrol, lalu kemudian istrinya bilang, dulu saya bukan Kristen, lalu menjadi Kristen setelah menikah dengan dia, bukan bilang suami saya, dia. Lalu kemudian tetapi setelah lihat hidupnya, Pak, saya memutuskan untuk kemudian kembali kepada agama saya yang lama. Lalu kemudian saya sudah bergumul lama dan saya hari ini datang kepada Bapak. Saya kira ini pendeta terakhir saya mau tanya. Kalau Bapak tidak bisa jawab ya, saya nggak akan mau nggak mau jadi Kristen. Saya bilang pertama, masalah ibu kan bukan dengan Tuhan, masalah ibu dengan suami toh. Gara-gara dia ibu mau kembali kepada hal yang lama. Lalu kenapa mempersoalkan Tuhannya? Tapi yang kedua, ibu mau bilang bahwa ibu mau pergi kembali kepada agama yang lama. Karena orang Kristen, pendeta tidak bisa jelaskan. Saya mau tanya ibu, apakah ibu pergi kepada agama yang lama, pemimpin agama yang lama sudah selesai tuntas menjelaskan mengenai Tuhannya ibu? Lalu dia bilang, sudah. Saya dapatkan penjelasan memuaskan dan saya kira tuntas. Lalu saya bilang, kalau saya jadi ibu, saya tidak akan masuk kepada agama itu. Kenapa? Karena Tuhannya terlalu kecil. Bisa dikuasai, bisa dijelaskan tuntas oleh pemimpin agama yang otaknya itu kalau hitung mungkin 2-3 kilogram kali itu. Saya justru akan datang kepada agama yang mau memberikan penjelasan rasional, namun mengakui pada saat yang sama bahwa dia tidak bisa menjelaskan secara tuntas. Allah itu seperti seluruh air laut di seluruh samudera raya. Akal kita itu seperti botol yang mau menampung air laut itu. Kalau saya masukkan air laut dalam botol dan saya katakan kepada ibu, air laut dalam seluruh samudera raya sudah ada dalam botol ini, ibu percaya?
Dia bilang enggak. Saya bilang saya kira. Demikian juga Tuhan. Dia melampaui air laut di seluruh samudera raya. Lalu bagaimana bisa ditampung oleh akal budi manusia? Jadi ada ruang bagi apa yang disebut sebagai supranaturalitas yang melampaui akal kita. Tetapi tidak berarti bahwa itu irasional, tidak bisa dijelaskan sama sekali. Saya sementara memperjelaskan iman saya saat ini, dan saya kira ada penjelasan rasional. Saya kira itu. Oke, terima kasih. Ya, waktu kita terus berjalan dan kita punya 2 pertanyaan lagi. Gimana kita teruskan ya? Dan mungkin ini saya jadikan satu aja untuk pertanyaan 2 ini. Pertanyaan dari Ibu Grace. Bagaimana menaklukkan pikiran seseorang kepada kebenaran, karena dalam realita seseorang yang sudah lama berkecimpung dalam suatu sistem nilai 3T seringkali sudah begitu menyatu dengan diri orang tersebut, bahkan menghidupinya. Nah, jadi, dan yang kedua dari Pak Widodo, bagaimana kita mengaplikasi kebenaran firman Tuhan dengan tradisi yang harus juga kita lakukan di dalam relasi dengan dunia. Nah, mungkin bisa Pak Pendeta bisa jawab dengan apa? Ya, saya jawab cepat saja ya, Bapak Ibu. Bagaimana takluk kepada kebenaran ya? Begini, yang namanya worldview itu kan nggak mudah berubah. Dia nggak mudah terbentuk, dan demikian juga dia nggak mudah berubah. Ya, kadang-kadang kita tuh nggak sabar. Orang dari yang tidak percaya, kemudian dia masih kadang-kadang karena dia pikir masuk hanya ini pindah agama, Allahnya beda, tapi caranya sama. Akhirnya dia masih pakai cara-cara yang lama untuk menyembah Allah yang berbeda. Yang menjadi masalah tuh kadang-kadang kita itu tidak sabar. Ini ketidaksabaran orang Kristen inilah yang bisa jadi masalah. Tetapi kalau mau menaklukkan pikiran kepada kebenaran itu kan melibatkan 2 pihak. Pihak pertama adalah yang diajar itu apakah mau menerima kebenaran sebagai kebenaran atau tidak. Karena kita mesti membedakan confessional belief dengan convictional belief. Confessional belief itu mengatakan percaya. Belum tentu sama dengan apa yang ada dalam hati. Convictional belief itu saya meyakini bahwa apa yang dikatakan atau apa yang saya dengar itu benar, dan itulah yang harus saya hidupi. Nah, kita perlu mengajar itu berulang-ulang. Ulangan pasal 6. Ya, semua orang itu anak di dalam konteks kekristenan. Ketika kita baru pertama kali menjadi Kristen, ya perlu ada pengajaran terus-menerus, dan perlu ada semacam orang yang membimbing bersama-sama untuk kemudian mempraktekkan kebenaran itu. Worldview terbentuk dari 2. Kebenaran yang diyakini setelah dipelajari, dan kebenaran yang dihidupi. Sehingga mau tidak mau berdasarkan proses itu, kalau kita mau takluk kepada kebenaran, maka ya menaklukkan pikiran kepada kebenaran berarti orang yang mengajar harus mengajar dengan baik, rasional, mengajar dengan sistematis, sehingga kemudian cara pikir yang lama dibongkar, lalu mengajak dia untuk perlahan-lahan menghidupi itu. Ya, ini berlibatkan kemauannya dia. Tetapi yang bisa saya lakukan hanyalah kemudian mengajarkan sesuatu yang benar, dan kemudian mengajak dia untuk mempraktekkan dan menanti dengan sabar. Nggak bisa cepat. Ya, itu Bapak Ibu terbiasa melakukan sesuatu dan kemudian pindah kepada cara bekerja yang berbeda, kan itu juga rumit ya. Sehingga butuh waktu untuk adaptasi dan seterusnya. Jadi saya kira ini intinya adalah mengajarkan kebenaran terus-menerus secara sistematis dan mengajak untuk mempraktekannya. Sekarang bergantung dia mau terima itu dan mempraktekkan atau enggak. Ya, kita juga punya pengalaman yang sama tentang itu. Ya, yang kedua saya tidak terlalu menangkap itu ya, tapi mempraktekkan kebenaran di dalam kondisi yang sulit ya. Ya, justru itu kenapa Tuhan Yesus pakai perumpamaan domba di tengah-tengah serigala. Tetapi begini, Bapak Ibu, Tuhan itu tidak akan membiarkan Bapak Ibu dan saya terus ada di tengah domba dan tidak bertumbuh. Jika Tuhan tahu Bapak Ibu dan saya akan bertumbuh dengan cara ditempatkan di tengah serigala, Dia akan pimpin kita ke tengah-tengah serigala supaya kita bertumbuh di sana. Karena stagnansi adalah kejahatan di hadapan Tuhan. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu dan saya diizinkan untuk masuk di dalam konteks di mana sulit untuk mempraktekkan kebenaran, dan kita tetap mempraktekkan kebenaran, dan dalam konteks itu kita bertumbuh di tengah-tengah kesulitan. Ya, saya kira Tuhan Yesus realistis. Domba di tengah-tengah serigala. Satu serigala di tengah banyak domba aja sudah kacau balau. Apalagi satu domba di tengah banyak serigala, itu bukan kacau lagi, mati itu. Jadi sebenarnya Tuhan sudah cerita konsekuensinya. Tetapi ya Bapak Ibu dan saya, yang benar ya kita praktekkan yang benar. Tetapi tentu kita nggak legalis ya. Kita perlu bijaksana. Bagaimana menyampaikan kebenaran. Bagaimana menghidupi kebenaran. Justru itu tadi saya bilang, belajarlah bidang kita
belajarlah kitab suci. Lalu kemudian kita tahu bahwa orang yang mengerti kebenaran tahu bagaimana mengaplikasikannya dalam konteks. Orang yang mengerti konteks tahu bagaimana kebenaran itu kemudian dibawa ke dalam konteksnya dia. Saya kira ini sebuah jawaban yang umum karena saya kira ini pertanyaan juga cukup umum tadi. Saya kira itu Pak William.